Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya. Kali ini saya akan berbagi resep putu ayu pelangi. Nah, ini bisa banget teman-teman sajikan untuk cemilan di rumah atau bisa juga buat ide jualan. Untuk bahan-bahan yang diperlukan dan estimasi keperluan bahan pokok dan harga jualnya akan saya tuliskan di description box. Yuk disimak videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Bahan yang diperlukan: 1 butir kelapa parut, ini beratnya 420 gram. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena atau sekitar 15 gram. Setengah sendok teh garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, fungsi penambahan tepung maizena agar kelapanya nanti jadi padat dan tidak buyar atau tidak maur. Kemudian kukus selama 15 menit ke dalam kukusan yang sudah panas agar kelapanya tidak cepat basi. Setelah 15 menit, matikan kompor dan sisihkan kelapanya, biarkan hingga dingin. Selanjutnya kita buat adonan kue putu ayu. Masukkan 2 butir telur, 200 gram gula pasir, setengah sendok teh SP. Mixer dengan kecepatan tinggi selama 8 sampai 10 menit tergantung dari mixernya masing-masing hingga adonannya mengembang putih kental berjejak. Jika teman-teman ingin membeli timer dapur seperti ini, ada di description box ya. Adonannya sudah mengembang dan berjejak. Waktunya sekitar 8 menit. Matikan mixer. 200 gram tepung terigu protein sedang, masukkan sedikit demi sedikit, bergantian dengan air santan. Jangan langsung dimasukin semuanya. Mixer dengan kecepatan paling rendah sampai asal rata saja agar nanti adonannya tidak bantat. Boleh juga teman-teman aduk pakai spatula dengan teknik aduk balik. 200 ml air santan itu didapat dari 65 ml santan instan ditambah 135 ml air kelapa. Kalau tidak ada air kelapa, pakai air matang aja nggak apa-apa. Lakukan sampai tepung terigu dan air santannya habis. Tambahkan vanili bubuk, mixer asal rata saja dengan kecepatan paling rendah. Jangan terlalu lama ya teman-teman. Karena nanti masih banyak proses pengadukan. Kalau terlalu lama diaduk-aduk, nanti kue putu ayunya bisa bantet. Di mixernya cukup sampai seperti ini saja. Terakhir, tambahkan setengah sendok teh baking powder. Aduk-aduk dengan spatula dengan teknik aduk balik sampai tercampur rata. Ini saya aduk sekitar 1 menit. Bagi adonan menjadi 3 bagian. Beri pewarna makanan sesuai selera masing-masing. Aduk sampai pewarnanya tercampur dengan rata.
Agar mudah dituang, tempatkan adonan ke dalam piping bag seperti ini. Sekarang waktunya dituang ke cetakan. Cetakan putu ayu terlebih dahulu olesi dengan minyak goreng sampai merata ke atas cetakan. Sambil mengolesi minyak goreng, jangan lupa panaskan kukusannya. Taruh kelapa parut kukus ke dalam cetakan. Tekan-tekan agar padat dan rata. Lalu masukkan adonan ke dalam cetakan. Untuk menuang adonannya, lakukan agak cepat agar nanti kue putu ayunya bisa bergradasi warnanya. Kalau kelamaan nanti keburu adonan yang bawahnya, yang pertama itu ke bawah semua, merata ke bawah, jadi nanti nggak ada gradasi. Tuang secara bergantian adonannya seperti ini sampai hampir memenuhi cetakan. Ini saya tambahkan lagi karena belum penuh. Nah, ini sudah teman-teman. Hentak-hentakan sebentar. Setelah kukusan panas, kukus putu ayu selama kurang lebih 10 menit dengan api sedang. Jika tutup kukusannya tidak cembung seperti kukusan yang saya gunakan di video bolu kukus, tutupi dengan kain agar air tidak menetes ke dalam adonan. Tapi untuk tutup kukusan seperti ini tidak perlu ditutupi dengan kain juga nggak apa-apa. Setelah 10 menit, tes tusuk. Jika sudah tidak menempel, maka kue putu ayu sudah matang. Mohon maaf ya teman-teman, ini tampilan layarnya, filternya agak beda karena saya ganti handphone yang pertama itu sampai lowbat karena kelamaan merekam proses pembuatan kue putu ayunya. Ini hasil putu ayunya, cantik ya teman-teman. Jika sudah tidak terlalu panas, segera keluarkan putu ayu dari cetakan. Lakukan seperti ini, cukup ditekan-tekan. Nah, ini dia hasil kue putu ayunya. Lakukan kembali dari yang sudah saya infokan, mengolesi cetakan dengan minyak goreng, menuang adonan, kemudian mengukus sampai adonannya habis. Dengan menggunakan bentuk cetakan putu ayu seperti ini, kue yang dihasilkan 42 piece. Untuk teman-teman UMKM yang ingin desain kemasan dan sebagainya, bisa menghubungi sariradesign.id, nomor WA dan IG-nya akan saya cantumkan di description box ya. Untuk hasil-hasil desainnya bisa dilihat di akhir video ini. Untuk takaran resep ini, saya hitung-hitung keperluan bahan baku, ongkos atau transport, upah produksi, total 53.300. Dan jika dijual 2.000 per piece-nya, jadi omset bersih yang didapatkan itu 26.700. Untuk lebih jelasnya, silakan cek di description box. Untuk menyimpan putu ayu agar lebih awet, simpan di kotak tertutup
dan taruh di kulkas, bisa awet sekitar 3-4 hari. Kalau di suhu ruang hanya tahan sekitar 2 hari saja. Hasil kue putu ayunya lembut, manisnya juga pas. Yuk dicoba buat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Tunggu video-video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum.